Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvira. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jawaban saya dalam UTS mata kuliah pendidikan inklusif. Seperti yang telah kita ketahui, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama dengan teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali yang difabel. Singkatnya, pendidikan inklusif itu berkonsepkan pada kebersamaan dan kesatuan, di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak dipisahkan dengan anak-anak non berkebutuhan khusus. Mereka belajar secara bersama-sama meski dengan indikator pencapaian yang berbeda. Pendidikan inklusif ini memiliki banyak kebaikan, apalagi untuk anak-anak ABK itu sendiri. Di antaranya adalah anak bisa bersosialisasi dan percaya diri tanpa merasa rendah diri untuk meraih impiannya. Mereka dapat menggali berbagai pertanyaan yang baik, memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan, baik dalam kehidupan bersekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa belajar dan bersekolah dengan senang bersama teman-temannya, termasuk mengasah kepekaan dalam menyikapi perbedaan. Semua peserta didik akan belajar meraih nilai-nilai yang ada dalam hubungan sosial, tanpa membedakan latar belakang dan kemampuan. Anak-anak bisa menjadi lebih kreatif dan menjaga perkembangan belajar mereka dengan baik. Selanjutnya juga mereka menghargai perbedaan sebagai sesuatu yang wajar. Mereka bisa mengembangkan kecakapan berkomunikasi dengan produktif, mempersiapkan kehidupan mereka yang lebih baik. Dan mereka bisa belajar menghargai diri sendiri dan orang lain. Perlu diketahui juga bahwa lingkungan inklusif sebagainya ramah pembelajaran. Bagaimana sih lingkungan inklusif yang ramah pembelajaran itu? Lingkungan inklusif yang ramah pembelajaran adalah lingkungan belajar di mana semua anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan guru menghargai para muridnya dan mengajarkan kecakapan hidup kepada mereka. Maksudnya di sini, tenaga guru di sini adalah tenaga profesional. Perlu diketahui juga bahwa antara kelas inklusif dan kelas konvensional tentu memiliki banyak perbedaan. Di antaranya adalah yang pertama, dalam hal hubungan, kelas konvensional terdapat hubungan dengan jarak tertentu antara peserta didik dengan guru. Sedangkan dalam kelas inklusif, guru itu dekat, ramah, dan hangat. Selanjutnya dalam tata ruang kelas, pada kelas tradisional atau konvensional, tatanan kelasnya rata-rata sama, sedangkan pada kelas inklusif tata ruang kelasnya tergantung pada kebutuhan. Yang selanjutnya dalam materi belajar pada kelas konvensional biasanya menggunakan buku teks, buku latihan, dan papan tulis. Sedangkan dalam kelas inklusif alat pembelajaran sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan siswa. Dan tentu selain itu masih banyak lagi perbedaan antara kelas inklusif dan kelas konvensional. Hanya mungkin yang bisa saya sampaikan cukup 3 saja. Selanjutnya kita beralih kepada karakteristik sekolah inklusif yang ramah anak. Selanjutnya, bagaimanakah karakteristik sekolah inklusif yang ramah anak? Karakteristik sekolah inklusif yang ramah anak adalah yang pertama, adanya perlakuan adil bagi semua siswa. Yang kedua, proses pembelajaran yang baik yang membuat siswa nyaman. Yang ketiga, siswa aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, proses belajar didukung oleh alat dan media belajar. Yang kelima, siswa terlibat dalam penciptaan lingkungan sekolah. Yang keenam, kepentingan yang terbaik untuk anak-anak. Maksudnya di sini adalah kepentingan anak-anak sangat diutamakan. Pendidikan inklusif ini juga memiliki banyak manfaat, bukan hanya bagi peserta didik, tapi juga bagi guru dan orang tua. Bagi guru sendiri, sistem sekolah inklusif ini mendorong guru menjadi lebih kreatif, inovatif, dan sosialis, di mana guru mendapat kesempatan belajar cara mengajar yang baru dalam melakukan pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam.
Guru mendapat pengalaman yang lebih luas dan profesional. Adapun untuk orang tua sendiri, sistem sekolah inklusif ini tentunya sangat membantu dalam proses tumbuh kembang anaknya. Dengan sekolah inklusif, orang tua dengan tenang bisa menyekolahkan anaknya tanpa kekhawatiran yang berlebihan, karena anaknya akan didampingi oleh guru. Orang tua juga belajar berinteraksi dengan orang lain serta memahami dan membantu memecahkan masalah yang sering terjadi di masyarakat. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam mengkondisikan lingkungan sekolah inklusif yang ramah pembelajaran, yaitu yang pertama, membentuk tim lingkungan inklusif ramah pembelajaran, yaitu dengan mengidentifikasi orang yang mampu berperan dalam perencanaan dan implementasi, serta menetapkan kelompok koordinasi, di mana di sini orang-orangnya adalah semua warga sekolah. Yang selanjutnya, langkah kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Apa kiranya yang dibutuhkan dalam sekolah inklusif ini? Yang ketiga, menciptakan visi. Yang keempat, merancang lingkungan inklusif yang ramah pembelajaran sekolah. Yang kelima, mengimplementasikan rencana. Dan yang keenam, mengevaluasi rencana dan menghargai keberhasilan. Jika kiranya dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai rencana, maka perlu dilakukan evaluasi. Yang terakhir, best practice pengelolaan pembelajaran dalam sekolah inklusif adalah jika sekolah itu dalam proses pembelajarannya berhasil mencapai tujuan pembelajaran secara tepat sasaran dengan konsep-konsep pendidikan inklusif. Jika sekolah berhasil menyelenggarakan pendidikan yang inklusif, berarti sekolah itu tidak hanya berhasil secara sistem, tetapi juga berhasil menerapkan nilai-nilai luhur yang menjadi tujuan pendidikan. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.